Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Alifa Paramita dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Mata kuliah Teknologi dan Manajemen Pusat Data. Di sini saya sudah merangkum dari jurnal yang dimiliki oleh Andra Bayu Febrian, Yusri Tironi Mursityo, Aditya Ramadi, dengan berjudul Evaluasi Maturity Level Manajemen Layanan Teknologi Informasi menggunakan Framework ITIL V3 Domain Service Operation pada 24/Corporation. Apa sih ITSM itu? ITSM itu Information Technology Service Management, yang bisa diartikan dengan manajemen layanan teknologi informasi. Suatu metode pengelolaan sistem teknologi informasi yang secara filosofis terpusat pada perspektif konsumen layanan TI terhadap bisnis perusahaan. ITSM merupakan kebalikan dari pendekatan manajemen TI dan interaksi bisnis yang terpusat pada teknologi. Istilah ITSM tidak berasal dari suatu organisasi, pengarang, atau pemasok tertentu, dan awal menggunakan frasa ini pun tidak jelas kapan dimulainya. ITSM berfokus pada proses dan karenanya terkait dan memiliki minat yang sama dengan kerangka kerja dan metodologi gerakan perbaikan proses seperti TQM, Six Sigma, Business Process Management, NCMME. Disiplin ini tidak memedulikan detail penggunaan produk suatu pemasok tertentu atau detail teknis suatu sistem yang dikelola, melainkan berfokus pada upaya penyediaan kerangka kerja untuk menstrukturkan aktivitas yang terkait dengan TI dan interaksi antara personel teknis TI dengan pengguna teknologi informasi. ITSM umumnya masalah operasional manajemen teknologi informasi, kadang disebut operation arsitektur atau yang bisa disebut dengan arsitektur operasi, dan bukan pada pengembangan teknologinya sendiri. Contohnya, ada proses pembuatan perangkat lunak komputer untuk dijual. Bukanlah fokus dari disiplin ini, melainkan sistem komputer yang digunakan oleh bagian pemasaran dan pengembangan bisnis di perusahaan perangkat lunaklah yang merupakan fokus perhatiannya. Banyak pula perusahaan non-teknologi seperti pada industri keuangan, retail, dan pariwisata yang memiliki sistem TI yang berperan penting. Walaupun tidak terpapar langsung pada konsumennya, sesuai dengan fungsi ini, ITSM sering dianggap sebagai analogi disiplin ERP pada TI. Walaupun sejarahnya yang berakar pada operasi TI dapat membatasi penerapannya pada aktivitas utama TI lainnya seperti manajemen portofolio TI dan rekayasa perangkat lunak. Ya, saya sudah punya contoh literatur tentang ITSM. Nama penulis jurnal tersebut ialah Andra Bayu Febrian, Yusri Tironi Mursityo, dan Aditya Ramadi, di mana jurnal itu dibuat pada tahun 2019. Judul jurnal tersebut yaitu Evaluasi Maturity Level Management Layanan Teknologi Informasi menggunakan Framework ITIL V3 Domain Service Operation pada 24/Corporation. Tujuan penelitian dari Andra Bayu Febrian, Yusri Tironi Mursityo, dan Aditya Ramadi yaitu untuk mengetahui tingkat kematangan sistem yang ada pada Universitas Jenderal Ahmad Yani. Metodologi riset yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, studi pustaka
observasi, dan penyusunan kuesioner. Pengumpulan data, distribusi kuesioner, dan wawancara. Penilaian, menghitung dengan rumus persamaan. Dan yang terakhir adalah penentuan nilai maturity dengan cara radar chart dan rekomendasi pribadi ETAL 2017. Selain itu, terdapat referensi yang membahas mengenai implementasi ITL pada small to medium size enterprise yang biasa disebut dengan SME. Sebenarnya SME tidak bisa secara mudah mengadaptasi ITL karena service life cycle yang dijalankan perusahaan belum merangkul aspek manajemen layanan secara menyeluruh. Sehingga para praktisi akan memilih mana saja bagian sekiranya cocok untuk diimplementasikan. Penelitian ini tuh memiliki dua instrumen, yaitu systematic literature review dan survei kepada para ahli praktisi. Inti yang didapat pada penelitian ini adalah skor rata-rata maturity level yang nilai 2,6 dan masuk dalam kategori repeatable dengan kesenjangan sebesar 0,8. Nilai maturity level 2,6 bisa diartikan dengan aktivitas dan proses dasar yang ada di perusahaan 24 sliders telah dilakukan dengan level disiplin yang dianut. Dan nilai kesenjangan 0,8 berarti bahwa ekspektasi 24 slides lebih besar daripada yang dijalankan saat ini. Dari indikator yang belum maksimal dan diskusi dengan responden, bisa dijadikan temuan untuk merumuskan rekomendasi. Rekomendasi yang dianjurkan itu berfokus pada menjalankan keseluruhan proses dasar dan melakukan dokumentasi serta standarisasi agar bisa mencapai level 3, yaitu level defined. Keseluruhan proses didapatkan rata-rata maturity level sebesar 2,6 level tersebut masuk dalam kategori repeatable yang dideskripsikan sebagai mayoritas proses service operation yang ada di 24 slides. Sehingga bisa didefinisikan sebagai perusahaan yang memiliki proses dasar dan dilengkapi dengan level disiplin. Lalu, didapatkanlah nilai kesenjangan sebesar 0,8. Hasil tersebut merujuk pada harapan perusahaan. 24 slides untuk merealisasikan perumusan dokumentasi dan prosedur untuk beberapa proses yang belum ada. Rekomendasi yang dirumuskan penelitian ini adalah berfokus pada bagaimana mencapai level 3 atau defined, yang berarti pemerataan dokumentasi agar dokumentasi bisa mencakup semua proses. Maka dari itu, penting untuk menjalankan keseluruhan proses dasar dan melakukan dokumentasi serta standarisasi agar bisa mencapai level yang diharapkan. Rekomendasi untuk penyusunan prosedur menjadi poin penting untuk menjaga keseimbangan dan menekan perbedaan persepsi operasional layanan. Terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yang mengusung topik manajemen layanan atau ITSM yang bisa disebut dengan Operation Technology Service Management agar dapat menambahkan kombinasi framework lain seperti framework CMMI atau bisa disebut dengan Capability Maturity Model Integration, sehingga perhitungan capability level bisa diketahui, lalu mengimplementasikan beberapa standar yang berkaitan dengan ITSM. Contohnya standar ISO 20000 untuk spesifikasi layanan atau 27002 untuk standar keamanan layanan. Dengan kombinasi framework dan standar tambahan, penelitian selanjutnya bisa mengambil sampel lebih banyak dan beragam karena cakupan penelitian semakin luas. Analisis deskriptif yang sudah saya buat dan sudah saya rangkum, di mana penulis tersebut adalah Andra Bayu Febrian, Yusi Tironi
Mursityo, dan Aditya Ramadi. Jurnal tersebut dibuat pada tahun 2019. Dalam artikelnya yang berjudul Evaluasi Maturity Level Manajemen Layanan Teknologi Informasi menggunakan Framework ITIL V3 Domain Service Operation pada 24 Slides Corporation, menjelaskan tentang pengevaluasian suatu perusahaan multinasional dalam bidang digital outsourcing yang melayani redesign presentasi berbentuk PowerPoint. Perusahaan ini memiliki layanan teknologi informasi untuk mempermudah operasional perusahaan berbasis internet. Terdapat beberapa alasan untuk mengevaluasi manajemen layanan TI pada 24 slides ini. Karena perusahaan tersebut sudah beroperasi selama 7 tahun dan sudah selayaknya mendapatkan evaluasi. Selain itu, jarak antara kedua perusahaan tersebut itu beda benua. Jadi, membuat operasional perusahaan menjadi tertarik gitu untuk dievaluasi. Dan terakhir adalah karena faktor belum adanya audit yang pernah dilakukan. Penelitian ini menggunakan Framework Information Technology Infrastructure Library yang biasa disebut dengan ITIL, V3 Domain Service Operation untuk mengukur maturity level, analisis kesenjangan, dan merumuskan rekomendasi untuk perbaikan 24 slides kuesioner yang digunakan adalah berbasis Universitas and College Information System Association yang bisa disebut dan bisa disingkat dengan UCISA. Tujuan dari penelitiannya Andra Bayu Febrian, Yusi Tironi Mursityo, dan Aditya Ramadi itu untuk mengetahui tingkat kematangan sistem yang ada pada Universitas Jenderal Ahmad Yani. Metodologi riset yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, studi pustaka, observasi, dan penyusunan kuesioner. Pengumpulan data itu distribusi kuesioner dan wawancara. Kalau penilaian, itu menghitung dengan rumus persamaan. Dan yang terakhir adalah penentuan nilai maturity, yaitu radar chart dan rekomendasi pribadi ETAL 2017. Selain itu, terdapat referensi yang membahas mengenai implementasi ITIL pada small to medium size enterprise yang bisa disebut dengan SME. Sebenarnya SME tidak bisa secara mudah mengadaptasi ITIL karena service life cycle yang dijalankan perusahaan belum merangkul aspek manajemen layanan secara menyeluruh. Sehingga para praktisi akan memilah mana saja bagian sekiranya cocok untuk diimplementasikan. Karena penelitian ini tuh memiliki dua instrumen, yaitu ada instrumen systematic literature review dan survei kepada para ahli praktisi. Itu Lema ETAL 2015. Hasil penelitian Andra Bayu Febrian, Yusi Tironi Mursityo, dan Aditya Ramadi mengidentifikasi bahwa keseluruhan proses didapatkan rata-rata maturity level sebesar 2,6. Level tersebut masuk dalam kategori repeatable yang dideskripsikan sebagai mayoritas proses service operation yang ada di 24 slides, sehingga bisa didefinisikan sebagai perusahaan yang memiliki proses dasar dan dilengkapi dengan level disiplin. Lalu didapatkanlah nilai kesenjangan sebesar 0,8. Hasil tersebut merujuk pada harapan perusahaan 24 slides untuk merealisasikan perumusan dokumentasi dan prosedur untuk beberapa proses yang belum ada. Rekomendasi dirumuskan penelitian ini adalah berfokus pada bagian mencapai level 3, defined yang berarti pemerataan dokumentasi agar dokumentasi bisa mencakup semua proses. Maka dari itu penting untuk menjalankan keseluruhan proses dasar dan melakukan dokumentasi serta standarisasi agar bisa mencapai level yang diharapkan. Rekomendasi untuk penyusunan prosedur menjadi poin penting untuk menjaga keseimbangan manajemen dan menekan perbedaan persepsi operasional layanan. Terdapat beberapa
beberapa saran nih untuk penelitian selanjutnya, yaitu mengusung topik manajemen layanan atau ITSM dengan bisa disebut dengan Information Technology Service Management agar dapat menambahkan kombinasi framework lain seperti framework CMMI, yang dengan kepanjangan dari Capability Maturity Model Integration, sehingga perhitungan capability level bisa diketahui, lalu mengimplementasikan beberapa standar yang berkaitan dengan ITSM. Contohnya, standar ISO 20000 untuk spesifikasi layanan atau 27002 untuk standar keamanan layanan. Dengan kombinasi framework dan standar tambahan, penelitian selanjutnya bisa mengambil sampel lebih banyak dan beragam karena mencakup penelitian semakin luas. Saya akhiri presentasi yang sudah saya buat dengan mata kuliah Teknologi dan Manajemen Pusat Data. Mohon maaf atas segala kekurangan dan intonasi yang kurang jelas atau kurang bagus. Tolong maafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.